itu lulus SMA aku pengen kerja, nggak pengen nyusahin mama gitu loh istilahnya. Udah maksudnya filenya sudah semua belum, besok gimana ya itu dia. Itu nggak bisa tidur pasti malam bener. Jadi bagian pekerja di gereja ini aja bagiku sukacita besar banget. Hello everyone, welcome to Yungpod, Wiyung Podcast episode kedua. Hari ini kita kedatangan seseorang yang merupakan full-timer di gereja GKI Wiyung Royal Residence sebagai seorang admin gereja. Dan menurut saya peran dia ini sangat penting banget gitu ya untuk persiapan ibadah setiap minggunya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung sambut teman kita, Susan. Halo Susan. Halo Malvin. San, apa jawabanmu San kalau misalkan ada yang nanya ke kamu, kamu ini bekerja sebagai apa sih dan bekerja di mana gitu? Ya, kalau jawaban misalnya ada yang tanya kamu kerja di mana San gitu, paling tak bilang ya kerja di gereja kayak gitu tok sih. Terus respon orang setelah itu ya paling ya cuma gitu doang, nggak ditanyain yang lain-lain sudah. San, kamu kan baru lulus nih dari kuliah tahun lalu gitu kan. Nah, kamu ambil jurusan desain komunikasi visual tuh. Waktu kamu kuliah itu kamu kepikiran pengen jadi apa sih setelah lulus kuliah? Dulu kalau pas kuliah gitu, pas lulus mimpinya tuh ada dua. Yang satu aku pengen bisa kerja di salah satu stasiun televisi swasta. Yang kedua, ini lebih muluk lagi sih yang kedua. Aku pengen bisa lanjut ke luar negeri. Nah, karena aku suka banget sama kartun, aku tuh dulu pengen banget jadi desainer karakter animasi. Di salah satu perusahaan di luar negeri gitu lah, pengennya gitu dulu yang muluk deh. Kamu setelah lulus SMA itu langsung lanjut kuliah gitu San, atau sempat ada stop beberapa tahun dulu? Aku lulus SMA itu lanjut itu pelatihan kerja dulu setahun toh. Itu di bidang desain grafis. Nah, itu pun aku juga udah kerja tapi bukan kerja di gereja sih. Memang tekadnya itu tadi, tekadku SMA itu lulus SMA aku pengen kerja, nggak pengen nyusahin mama gitu loh istilahnya. Jadi aku kerja, habis itu ya itu cuma bertahan beberapa bulan aku keluar, terus yaitu kan tahun 2016 aku baru bisa kuliah. Ya berhenti 3 tahun dari lulus SMA. Nah itu aku kuliah ya sambil kerja itu mulai ya di gereja itu sebagai part timer dulu, karena dulu kan aku posisinya yaitu harus selesaikan kuliah dulu. Oke. Boleh tahu nggak sih San, sehari-hari kamu sebagai admin gereja itu apa aja yang kamu lakukan gitu? Kalau sehari-hari yang rutin itu biasanya kayak buat liturgi yang di kertas itu, susunan ibadah itu, terus habis itu nyiapin isi worship-nya, yang slide-slide-nya ibadah, sama nyiapkan flyer wartalisan, ya itu sih yang paling rutin sekarang dilakukan. Lalu menurutmu tantangan yang paling berat selama kamu menjalani sebagai admin gereja ini apa sih? Kalau tantangan kita rated dari dulu sampai sekarang ini ya Bu. Boleh dong. Kalau yang sering dulu banget dihadapi, apalagi pas masih offline gitu, ya sering dikejar deadline kilat sama harus belajar mengerti karakter orang lain. Itu sih menurutku tantangan terbesar kerja di sini. Ya kan ibaratnya kita kan kalau admin gitu kan kayak front office gitu ya. Kita yang ngadepi orang dan yang dihadapi kan orangnya juga beragam. Jadi harus bisa ngerti dan menata hati kalau mau menghadapi setiap persona gitu. Oke, menghadapi setiap karakter yang berbeda-beda lah itu ya. Oke. Nah, iya sih, menurutku peran sebagai admin gereja itu sebenarnya tidak terlalu menonjol lah ya, dan tidak terlalu terlihat gitu sama orang-orang yang lain gitu. Ketika kita kayak misalkan datang beribadah di gereja itu ya, kita tahu ini semuanya sudah beres kan gitu ya, sudah kita tinggal datang untuk beribadah. Padahal di belakang itu kan lumayan banyak persiapan yang harus dilakukan. Nah, jadi seolah-olah itu
peran dari admin gereja itu nggak terlalu terlihat dan nggak terekspos. Nah, bagi kamu sendiri, kamu menyikapinya gimana nih dengan hal itu gitu, San? Kalau soal nggak kelihatannya itu Iya. gitu. Enggak sih. Kalau aku sih, karena aku memang dari dulu bukan tipe orang yang suka tampil di depan gitu, jadi sebenarnya nggak ada masalah sih sama sekali. Ya. Ya maka itu main musik ngiringi banyak orang itu sebenarnya bukan aku banget aslinya. Oh, justru kamu agak-agak gimana ya, karena dilihat banyak orang gitu ya kalau piano ya. Iya. Oke. Aku main musik itu rasanya tuh groginya setengah mati, tangan keringetan, kaki gemeter. Padahal kan Ya kamu sampai sekarang kamu kalau main piano kan hadapnya hadap ke depan, nggak sambil hadap jemaat kan kalau kan dilihatin punggungnya. Kan punggungnya kelihatan kok, punggungnya Iya. ya gemeter. Artinya kayak kamu sebenarnya ya tidak ada masalah lah ya, walaupun tidak terekspos, tidak terlihat, yang penting ya itu sebagai bentuk pelayananmu gitu kan, walaupun di belakang layar tapi kamu melakukannya ya dengan sepenuh hati gitu ya enggak sih? Nah, mantap, siap. Yang penting ibadah lancar. Pernah stres gak sih ketika nih misalkan tadi kan kamu mention yang kamu siapkan itu kayak liturginya dan sebagainya. Nah, seandainya nih liturginya ini berbeda nih atau ada kesalahan, misalkan kayak ya mungkin namanya manusia kan bisa aja melakukan kesalahan. Nah, itu kamu stres banget gak sih kalau sempat pas waktu di ibadah itu terjadi? Pasti stres. Gak mungkin gak stres. Aku dulu waktu ibadah, pokoknya dulu pas pertama kali masih kerja ya, baru-baru kerja di gereja, nyiapin liturgi, ibadahnya khusus lagi. Nah itu aku sehari semalamnya tuh nggak bisa tidur aku pasti. Oh ya? Mikirin ini udah siap-siap semua belum ya, udah pasti, udah maksudnya filenya sudah semua belum, besok gimana ya, itu dia. Nggak bisa tidur pasti malam, bener. Dulu kayak gitu. Apalagi kalau kayak ini ya, San, kayak apa, ibadah-ibadah yang kayak Natal lah atau apa gitu kan, variasinya banyak ya, nggak seperti ibadah Minggu seperti biasa kan gitu ya. Itu persiapannya mungkin lebih stressful lagi gitu ya. Nah, tapi kan tadi kan kita ngomongin kayak ya lebih ke tantangannya apa gitu kan. Nah, tapi di balik tantangan itu kan pasti ada sukacita apa gitu ya yang kamu peroleh atau kamu dapatkan lah dari pelayananmu sebagai admin gereja ini. Boleh nggak kamu share satu sukacita terbesarmu apa sih, San? Gitu. Cukup bisa jadi bagian pekerja di gereja ini aja bagiku sukacita besar banget. Gak tahu kenapa rasanya tuh seneng banget dari pertama masuk sampai sekarang, juga dengan partner kerja, terus bisa juga belajar banyak hal juga di gereja, Mas. Ya itu sih bagiku sukacita dan aku bersyukur banget gitu. Oke. Masih kepakai nggak sih, San? Maksudnya ada sedikit yang terpakai nggak dari kuliahmu, apa yang kamu pelajari pada saat kuliah dengan pada saat kamu sebagai admin gereja ini masih terpakai nggak beberapa ilmu-ilmumu itu? Masih. Dan ya itu dia, syukurnya juga nggak kebuang sia-sia sih ilmuku yang belajar selama ini. Kan aku di admin gereja pun juga megangnya lebih ke bagian multimedia, jadi ya kayak tadi persiapan visualnya gimana, ya itu juga aku juga bisa menuangkan ilmuku di situ juga sih. Oke, San, kita ini masuk ke segmen terakhir gitu ya. Jadi segmen ini dinamakan segmen pengakuan dosa nih, San. Memang nama segmen ini agak berat banget nih. Jadi pengakuan dosa ini nggak cuma kita temuin pada saat ibadah, tapi di podcast ini juga ada satu segmen namanya segmen pengakuan dosa. Nah, nanti di segmen ini kamu diberikan kesempatan untuk untuk menyampaikan apa sih kira-kira satu aja sih, jangan terlalu banyak gitu ya, satu aja. Walaupun mungkin banyak, tapi satu aja pengakuan dosamu yang pengen kamu koreksi atau perbaiki ke depannya gitu. Nah, tujuan dari segmen ini sendiri sih sebenarnya bukan untuk kayak membuka aib seseorang atau seperti apalah gitu ya. Sebenarnya tujuan dari segmen ini lebih ke kita pengennya dari anak-anak muda itu berani nih terbuka
atas kelemahan mereka gitu kan. Dan juga untuk listeners YoungPod sendiri bisa membantu Susan gitu kan, bisa membantu misalkan dalam hal mendoakan atau mengingatkan Susan misalkan supaya sama-sama kita bertumbuh bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya gitu sih San, maksud dari segmen ini. Aduh mulia banget ya. ya udah kepikiran belum nih San, satu apa yang ingin kamu sampaikan? Dosa terbesar. Lo nggak mesti dosa terbesar sih, intinya ada satu hal yang kamu pengen banget kamu perbaiki dalam waktu dekat inilah, itu apa gitu? Apa ya? Itu sih kemalasan yang melanda. Apalagi di musim hujan. Kemalasan ngapain maksudnya? Musim hujan kalau pagi bangun gitu rasanya malas gitu. Oh, kalau bangun untuk berangkat kerja ya. Betul sekali. Mohon maaf ya, ya itu tadi kemalasannya bener-bener, untuk apalagi memanage waktumu lah ya artinya ya, untuk kayak untuk memanage waktumu mungkin ketika malam untuk istirahat supaya besoknya itu bisa siap untuk kerja gitu ya mungkin ya. Oke, berarti kita nanti listeners YoungPod boleh bantu untuk mengingatkan Susan nih, kalau misalkan di Instagram story-nya itu kan dia suka posting nih kalau malam-malam gitu, suka posting kayak lagi main game apa itu, tolong tuh dibalas di story-nya untuk ingatin untuk tidur gitu ya, supaya besoknya dia bisa bangun pagi untuk berangkat kerja gitu ya. Oke San, thank you banget San, kamu sudah mau diundang untuk sharing ceritanya di YoungPod gitu kan, dan thank you juga untuk teman-teman, untuk listeners YoungPod yang sudah mendengarkan, dan nantikan episode YoungPod selanjutnya. YoungPod, We Young Podcast, because everyone has their own story. Bye-bye. Dia masih ada gini. Bye.